Selamat malam, perkenalkan nama saya Amelia Tanti Garvina dari kelompok 13 bersama Mbak Eni Ekowati, Pak Ahmad Sugito. Saya di sini akan membacakan soal 6 nomor 1. Analisis dampak ketergantungan gadget terhadap perkembangan remaja. Deskripsi studi kasus. Deskripsi studi kasus perkembangan peserta didik adalah metode analisis mendalam untuk mengamati, menyelidiki, dan mengevaluasi pertumbuhan serta tingkah laku siswa. Tujuannya adalah memahami aspek fisik, kognitif siswa, sosial, emosional, dan moral seseorang guna merancang program bimbingan yang tepat. Analisis teori perkembangan. Landasan teori perkembangan fisik dan emosional peserta didik berakar pada teori psikologi perkembangan komprehensif. Perkembangan fisik berfokus pada perubahan biologis tubuh, sedangkan perkembangan emosional berfokus pada kemampuan mengenali, mengekspresikan, dan mengelola emosi. Landasan teori perkembangan fisik. Perkembangan fisik peserta didik bersifat kuantitatif, perubahan ukuran tubuh, dan kualitatif perkembangan keterampilan motorik. Teori maturasi, Arnold Gesell. Inti teorinya, perkembangan fisik manusia sepenuhnya diatur oleh faktor biologis dan genetik kematangan internal. Penerapannya, peserta didik akan siap mempelajari keterampilan motorik baru seperti menulis atau olahraga. Ketika otot dan sistem saraf mereka sudah mencapai fase matang secara alami. Yang kedua, landasan teori perkembangan emosional. Perkembangan emosional mengatur bagaimana peserta didik membangun identitas diri, berinteraksi sosial, dan merespon stres. 1. Teori perkembangan psikososial, Erik Erikson. Inti teorinya, manusia melewati 8 tahap krisis psikososial sepanjang hidupnya, yang membentuk kepribadian dan kestabilan emosi. Yang kedua, penerapan di sekolah. Usia SD 6-12 tahun berada pada tahap industri versus inventory. Peserta didik butuh apresiasi atas usahanya agar tidak berkembang menjadi pribadi yang rendah diri. Dampak jangka panjangnya. Dampak jangka panjang perkembangan peserta didik sangat menentukan masa depan mereka. Tahapan kognitif psikososial dan fisik yang optimal di masa sekolah akan membentuk kesuksesan akademis, kematangan emosional, stabilitas karir, hingga kesehatan mental jangka panjang hingga mereka dewasa. Proses perkembangan ini memberikan dampak spesifik dalam beberapa aspek utama. 1. Pribadi dan emosional. Penguasaan emosi yang baik sejak dini mencegah stres akademik dan membentuk ketahanan mental. Resilience. Dalam menghadapi tantangan hidup, sebaliknya kegagalan bersosialisasi dapat memicu kecemasan di masa depan. Yang kedua, pendidikan dan karir. Kebiasaan belajar yang sehat serta literasi dasar yang kuat menunjang prestasi akademis dan kesiapan memasuki dunia kerja yang dinamis. Yang ketiga, kesehatan fisik. Pertumbuhan optimal menghindarkan anak dari gangguan permanen seperti stunting yang berdampak langsung pada penurunan fungsi kognitif dan memori. Strategi kolaborasi. Strategi kolaborasi perkembangan peserta didik adalah pendekatan sinergis antara guru, siswa, dan orang tua untuk mengoptimalkan potensi akademis dan karakter. Hal ini diwujudkan melalui pembelajaran kelompok aktif, proyek berbasis pemecahan masalah, dan proses kemitraan sekolah dan keluarga. Untuk menerapkan strategi kolaborasi yang efektif bagi perkembangan peserta didik, Anda dapat merujuk pada pendekatan berikut. 1. Pembelajaran kelompok komparatif, membagi siswa dalam kelompok kecil 4-6 orang dengan peran spesifik untuk mengasah keterampilan sosial, komunikasi, dan menghargai pendapat. Yang kedua, proyek berbasis pemecahan masalah, STEM.
melibatkan siswa dalam diskusi proyek untuk melatih berpikir kritis, fleksibilitas, dan kompromi. 3. Program parenting dan kemitraan. Membangun komunikasi dua arah yang kuat antara sekolah dan orang tua. Kolaborasi ini memastikan perkembangan anak terpantau secara konsisten, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Yang keempat, memanfaatkan forum diskusi atau ruang kolaborasi daring untuk meluaskan wawasan. Kesimpulannya, ketergantungan gadget pada remaja, khususnya siswa SMP, bukan sekedar masalah durasi penggunaan, melainkan ancaman serius terhadap 3 pilar utama perkembangan. 1. Fisik, mengakibatkan kelelahan kronis dan gangguan pola tidur yang menghambat pertumbuhan optimal. 2. Emosional, memicu ketidakstabilan emosi, mudah marah atau stres, dan penurunan fokus belajar. Yang ketiga, sosial, menyebabkan penurunan interaksi sosial nyata yang berdampak pada kemampuan adaptasi di masa depan. Terima kasih.